Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Vigo. Nah, sesuai apa yang saya katakan di video sebelumnya, saya akan lebih sering untuk mengupload video ke YouTube dan yang tentunya video tersebut akan bermanfaat untuk kalian. Mulai dari fakta-fakta yang menarik, sejarah, tokusatsu, anime, dan masih banyak informasi lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian. Nah, di hari ini, saya akan memberikan kalian informasi mengenai 5 skenario lahirnya superhero Marvel yang membahayakan apabila dilihat dari kacamata sains. Apabila dilihat dari imajinasi, itu memang menyenangkan. Tapi, kalau kalian melihatnya secara sains, itu tidak akan memberikan kalian kekuatan super apapun. Ingat, ini hanya sebuah video hiburan ya. Jangan terlalu dianggap serius, oke? Kita langsung masuk aja ke video pembahasannya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe supaya saya semangat untuk membuat video yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Dan tinggalkan komentar dan tanda suka kalian di video ini. Nah, dalam hal ikon pahlawan super, dunia mengenal dua komik, yaitu Marvel dan DC. Namun, apabila berbicara soal pahlawan super, Marvel tentunya lebih banyak. Dari digigit laba-laba hingga terkena radiasi kosmik, pahlawan Marvel hampir punya semuanya. Setelah melalui prosedur berbahaya tersebut, mereka tidak mati, melainkan menjadi pahlawan super yang siap membasmi kejahatan dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Namun, berbicara soal logika, apakah benar skenario-skenario tersebut akan membuatmu super di dunia nyata? Nah, oleh sebab itu, yuk ketahui kenyataannya di video ini. Yang pertama, digigit laba-laba radioaktif, Spider-Man. Siapa yang tidak kenal sama manusia laba-laba asal New York? Tidak lain tidak bukan, ia adalah Peter Parker, atau yang lebih kita kenal sebagai Spider-Man. Fakta menariknya, Peter Parker menjadi Spider-Man saat ia hanya berumur 16 tahun. Jadi, saat ia tengah memotret karya wisata sekolahnya, seekor laba-laba radioaktif lepas dan menggigit tangannya. Akhirnya, ia menjadi seorang pahlawan super yang memegang moto "With great power comes great responsibility". Kalau berbicara soal kenyataan, sebenarnya skenario tersebut seharusnya tidak membuatnya super. Sayangnya, Marvel tidak membeberkan secara pasti apa formula di balik laba-laba tersebut. Namun, terlepas dari apapun formulanya, beberapa pakar kimia mengatakan bahwa seandainya tergigit laba-laba radioaktif, yang akan kamu dapatkan bukan kelincahan dan kekuatan super. Bahan radioaktif tersebut akan menetap di tubuhmu dalam waktu yang singkat dan keluar lewat urin. Jadi, bukannya kekuatan dan kelincahan laba-laba yang kamu dapatkan, tapi kamu hanya akan gatal-gatal karena gigitannya. Yang kedua, terkena radiasi gamma, Hulk. Pahlawan hijau yang sangat kuat dan brutal ini mengandalkan kekuatan amarahnya. Hulk dikenal sebagai Bruce Banner adalah seorang peneliti biasa. Ia kemudian terkena ledakan radiasi gamma karena menyelamatkan seseorang bernama Rick Jones. Ledakan tersebut kemudian mengubah hidupnya. Setiap ia marah, Banner berubah menjadi raksasa hijau dengan kekuatan dahsyat yang siap menerjang apapun di depannya. Sayangnya, hal tersebut tidak akan terjadi padamu jika kamu benar-benar terpapar pada ledakan radiasi gamma. Bukan Hulk atau setidaknya kanker, kamu akan mati seketika. Seharusnya, baik Bruce Banner atau Rick Jones tidak selamat dari ledakan itu. Hal ini dikarenakan sinar gamma adalah energi cahaya terkuat dengan panjang gelombang lebih pendek daripada sinar ultraviolet dan sinar X. Satu sinar gamma setidaknya memiliki energi 10.000 kali lebih banyak daripada sinar cahaya kasat mata. Yang ketiga, terpapar radiasi kosmik, Fantastic Four. Jika generasi masa kini belum kenal kuartet pahlawan super ini, wajar kok. Itu karena Fantastic Four memang masih dalam pengembangan oleh MCU. Tetapi, faktanya Fantastic Four padahal didirikan lebih dulu daripada Avengers sebagai kelompok pahlawan super pertama. 4 astronot, Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm, dan Benjamin Grimm pergi keluar angkasa untuk membuktikan mereka dapat menemukan tata surya lain dan kembali dengan selamat. Alih-alih, radiasi kosmik kemudian mengubah tubuh mereka dan memberikan mereka kekuatan super sebelum mendarat darurat ke bumi. Tubuh Reed Richards menjadi lentur seperti karet. Susan Storm dapat membelokkan cahaya sehingga menjadi tidak terlihat.
Benjamin Grimm menjadi manusia batu dan Johnny Storm mendapat mengobarkan tubuhnya. Mereka bersama menjadi Fantastic Four. Tidak perlu bicara soal radiasi kosmik. Hingga sekarang, Badan Penelitian Luar Angkasa Dunia pun masih bertanya-tanya soal perjalanan luar angkasa jangka panjang. Salah satunya adalah risiko terdampar di planet lain atau mengukur dampak radiasi kosmik terhadap tubuh para astronot. Namun, seandainya sungguhan pergi dan terkena radiasi kosmik yang dahsyat itu, kamu tidak akan menjadi lentur, tak terlihat atau setidaknya menjadi manusia batu. Kedua hal yang kemungkinan besar kamu dapatkan adalah kematian seketika atau pulang ke bumi kanker parah. Itu pun kamu akan dikarantina seumur hidup. Oh iya, di komik para pahlawan tersebut tidak mendarat mulus. Mereka mendarat darurat. Kenyataannya, jatuh dari luar angkasa, menembus atmosfer bumi, dan masih mendarat dengan selamat. Kamu perlu keberuntungan yang besar, kawan. Yang keempat, arc reaktor di jantung, Iron Man. Dari seorang pengusaha yang acuh pada kemanusiaan, Anthony Edward Stark atau Tony Stark, seorang pengusaha senjata dan teknologi, kemudian berdiri sebagai salah satu anggota pertama Avengers dan menjadi penyelamat bumi dari jentikan jari Thanos pada akhirnya. Robert Downey Jr. sukses memerankan sang pahlawan flamboyan ini, menarik hati para penggemarnya. Buktinya, ada pada reaksi orang-orang saat melihat pre-credit Avengers Endgame. Namun, proses yang dilewatin Tony begitu pahit saat harus ditangkap oleh teroris saat terkena bom ciptaannya sendiri. Dirawat oleh Yinsen, ia harus bergantung pada arc reaktor yang mencegah potongan bom tersebut merobek jantungnya. Belum lagi, Tony dipaksa oleh para teroris untuk membuat senjata super untuk mereka. Baiklah, kesampingkan arc reaktor tersebut. Sebenarnya, kecelakaan lapangan yang menimpa Tony Stark sudah seharusnya membunuhnya seketika. Bayangkan saja, ledakan yang sebagiannya mengenai jantung. Belum lagi, mengingat bahwa Tony disekap dalam sebuah gua. Peralatan medis yang kesterilannya pun patut untuk dipertanyakan. Lalu, lingkungan yang tidak kondusif dan tidak ada akses obat-obatan yang layak dapat membuat Tony terlalu lemah untuk membuat senjata untuk para teroris. Akhirnya, ia bakal mati di tangan para teroris. Sebelum membuat arc reaktor, Yinsen, seorang profesor dan pemenang penghargaan Nobel fiktif saat itu, mampu membalut luka Tony Stark sebegitu rupa dan melengkapi jantung dengan elektromagnet rakitan untuk mencegah potongan bom mendekati jantung. Ditenagai oleh apa? Aki mobil, coba bayangkan. Oke, hal tersebut dalam rentang waktu singkat dapat membuat Tony terkena toksamia, keracunan darah karena infeksi bakteri lokal. Sang pengusaha flamboyan akan meninggal dalam hitungan hari. Kematian yang tidak mengenakan. Yang terakhir adalah suntikan serum Super Soldier, Captain America. Karakter kedua yang menarik hati para penggemar Marvel, khususnya kaum hawa, adalah Captain America. Bernama asli Steve Rogers, dulunya Rogers adalah sesosok pribadi yang lemah, kurus kering dan memiliki rasa patriotisme tinggi untuk melindungi Amerika Serikat. Setelah direkrut ke Angkatan Militer AS, Dr. Abraham kemudian menganggap Rogers sebagai pribadi yang cocok untuk disuntikan serum Super Soldier. Hasilnya, Rogers berubah menjadi sosok atletis yang siap melindungi AS dari Hydra. Lagi-lagi logika tidak mendukung skenario tersebut. Rogers tumbuh di masa depresi besar, tidak ikut merasakan pubertas yang pantas. Beberapa orang merasakan sakit dan nyeri pada sekujur badannya saat tubuh mereka berkembang menjadi semakin tinggi dan besar saat pubertas. Namun, saat disuntikan serum tersebut, efeknya pada tubuh Rogers terasa seperti efek pubertas yang tiba-tiba datang, dan wush, ia langsung menjadi tinggi dan berotot. Meskipun terlihat praktis, bisakah kamu bayangkan sakit dan shock yang dialami tubuh Rogers? Secara biologis, tubuh manusia perlu waktu untuk tumbuh secara perlahan-lahan. Beda halnya dengan Steve Rogers, tubuhnya langsung meninggi dan ototnya langsung kekar dalam hitungan detik. Kemungkinan besar, otot, tendon, kulit, serta tulangnya tidak dapat mengikuti efek pubertas dadakan tersebut dan malah robek serta luluh lantak. Bukan seorang prajurit super, kematian yang menyakitkanlah hasil akhirnya. Nah, itulah 5 skenario lahirnya superhero Marvel yang membahayakan apabila dilihat dari kacamata sains. Kalau kalian punya skenario lain, bisa kalian tambahkan di kolom komentar, atau bahkan kalian punya penjelasan atau pendapat sendiri, juga bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Next, kalau kalian ada saran selanjutnya akan membahas apa, letakkan di kolom komentar ya.
Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.